Assalamualaikum anime lovers, kembali lagi bersama kita di Nonton Anime TV. Pada kali ini kita akan mereview chapter 276 anime Black Clover. Seperti biasa, Mimin menyarankan kepada teman-teman untuk menyediakan secangkir kopi ataupun teh sambil menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe kita dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan informasi video terbaru dari Nonton Anime TV. Ayolah kita masuk saja ke topik pembahasan. Judul chapter hari ini adalah Boreas. Dalam bahasa Indonesia berarti Dewa Angin. Scan dimulai dari pertemuan antara Zenon dengan Yuno dan Langris. Zenon begitu terkejut. Ternyata tikus penyusup bukanlah para warga Spade. Ia mempertanyakan bagaimana bisa Yuno masih hidup. Yuno lalu menjawab jika ia masih hidup karena kekuatan sihir dari Kapten Fajar Keemasan Vagans, dan tujuan ia datang kemari adalah untuk menyelamatkan kaptennya. Kan tetapi setelah mereka mengalahkan Zenon, Yuno lalu melancarkan serangannya. Kan tetapi serangannya berhasil ditahan Zenon dengan sihir tulangnya. Zenon mengatakan betapa bodohnya Yuno dengan membuang nyawanya kembali melawannya. Kau bisa saja hidup lebih lama lagi jika kau hanya diam saja di negaramu. Langris lalu mengatakan jika Zenon sudah terlalu banyak mengacau di Fajar Keemasan saat ia sedang tidak berada di sana. Ia tidak akan tinggal diam saja melihat perlakuan dari Zenon, dan Langris mengeluarkan serangan sihir ruang Archangel Showdown. Zenon sedikit terkejut karena lawannya juga pengguna sihir ruang, dan ia menahan serangan dari Langris. Zenon mengakui kekuatan sihir ruang dari Langris. Bahkan Zenon mengatakan jika saja ia tidak ada, maka Langrislah penyihir ruang terkuat. Langris lalu menjawab jika sudah lama enggak mendengar orang yang pandai dalam berbicara, sambil melancarkan serangan sihir ruang Archangel Annihilation. Nah, maksud dari Langris di sini ialah Zenon yang memuji kekuatan sihir ruang Langris, tetapi setelah kekuatannya, Zenon kembali menahan serangan dari Langris, dan ia mengatakan jika Langris telah dipersiapkan untuk melawan sihir ruangnya, tapi jika berada di dalam ruangan ini akan mustahil untuk bisa mengalahkannya. Kau satu kelompok bersamanya melawanku. Sungguh kau memilih rekan yang bodoh, karena ia sudah pernah aku kalahkan. Kau juga sama bodohnya seperti kaptenmu. Nah, maksud dari Zenon di sini adalah sebuah keputusan yang salah karena Langris bersama dengan Yuno untuk melawannya, karena Yuno pernah ia kalahkan. Zenon lalu mengatakan jika Yuno dan Langris akan percuma saja melawannya karena kalian berdua akan mati. Nah, terlihat ruangan milik Zenon adalah ruangan khusus untuknya dalam menggunakan sihir ruang. Ruangan ini telah diselimuti sihir ruang dominasi ruang, yang dimana di dalam ruangan ini terdapat mana yang sangat kuat. Jika seorang penyihir masuk ruangan ini akan sulit mengeluarkan atau mempertahankan sihir dari mereka. Yuno telah mengetahui kekuatan dari Zenon dari pengalaman pertarungan sebelumnya. Zenon menggunakan sihir tulang untuk pertahanan sempurnanya. Kekerasan dan regenerasi dari sihir tulang yang kuat membuat Zenon akan sulit melawannya dengan serangan fisik, dan kekuatan iblisnya ia gunakan untuk mengendalikan mana yang berada di ruangan ini untuk mengganggu kekuatan dan mana dari lawan. Yuno lalu memanggil Bell di dalam grimornya. Bell sangat membenci Zenon atas perbuatannya kepada Fajar Keemasan, dan Yuno juga hampir mati. Dasar tulang brengsek, aku dan Yuno akan segera mengalahkanmu, ujar Bell. Yuno dan Bell lalu menggunakan sihir Death Spirit, Spirit of Boreas. Yuno menyelimuti seluruh tubuhnya dengan sihir anginnya. Bukan seperti sebelumnya, Yuno hanya bisa menggunakan ini di setengah tubuhnya, dan sekarang ia juga telah memiliki senjata di tangannya. Apakah Yuno juga telah menguasai mana zone maksimum sama seperti Mereona? Zenon merasakan mana yang begitu besar datang dari Yuno dan menyerang Yuno dengan tulangnya. Yuno mengatakan jika dialah yang akan menjadi kaisar sihir berikutnya. Aku tidak akan pernah menyerah setelah aku kalah darimu. Tulang-tulang dari Zenon pada hancur setelah mendekati Yuno, dan Zenon begitu terkejut. Di dalam ruangan absolutnya ia enggak bisa mengganggu mana Yuno. Apakah Yuno mengendalikan ruangan ini dengan mana yang lebih besar lagi? Bukan.
Dia itu dicintai oleh mana itu sendiri, ujar Zenon. Yuno datang menyerang Zenon dengan senjatanya, dan Zenon menahan serangan Yuno dengan pertahanan tulangnya. Yuno lalu berkata, "Kalian enggak akan bisa mengalahkanku dan kalian akan mati di sini. Begitu kan katamu tadi? Memang siapa sekarang yang akan mati?" ujar Yuno yang mengembalikan perkataan Zenon. Yuno berhasil menembus pertahanan mutlak dari sihir tulang Zenon. Nah, Yuno enggak terpengaruh dari mana mutlak di ruangan Zenon karena Yuno dicintai oleh mana itu sendiri. Yuno memang berhasil menusuk dan melukai Zenon, kan tetapi kita masih melihat Zenon dalam berupa wujud manusianya dan ia belum berubah menjadi iblis 100%. Mimin yakin pertarungan dari mereka belumlah selesai. Dan pada chapter ini kita diperlihatkan penuh pertarungan antara Yuno dan Langris melawan Zenon. Seperti apa cerita chapter yang akan datang? Apakah masih melanjutkan pertarungan mereka sehingga kita akan melihat perubahan bentuk Zenon menjadi iblis 100%? Atau kita akan diperlihatkan pertarungan lainnya? Mari kita nantikan pada chapter selanjutnya hanya di Nonton Anime TV. Oke lah, sekian dulu preview dari Nonton Anime TV. Semoga teman-teman menyukai video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mensupport channel ini. Tekan tombol like jika kalian menyukainya dan bagikan ke sosial media teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.